Ini berhasil. Beberapa jam kemudian ada lagi, beberapa hari kemudian ada lagi, dan akhirnya kita pengen nyobain semuanya. Karena apa? Karena kita ingin dapat hasilnya, ngejar hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lesutari. Teman-teman pernah dengar istilah mabuk amalan nggak? Beberapa hari kemarin, kalau aku lagi bikin live random di Instagram, by the way aku suka banget bikin live ya, terutamanya lewat Instagram. Nah, dari situ ada nih teman-teman yang merasakan sedang mabuk amalan. Di YouTube juga waktu itu aku menemukan komentar yang serupa. Jadi merasa kayak banyak nih amalan yang diamalkan, yang diriadohkan, tapi hasilnya zong, atau kayak cuman dapat banyaknya doang nih, tapi nggak dapat hasil apa-apa. Bahkan ada beberapa yang merasa hidupnya tuh tambah sulit, tambah banyak ujian gitu teman-teman. Oke, nah oleh sebab itu di video kali ini aku pengen ngebahas tentang hal ini, tentang mabuk amalan. Kalau dulu aku pernah bikin video yang ngebahas tentang FOMO amalan. Nah, kalau ini mabuk amalan ya. Mungkin beda-beda tipis, tapi ya kita akan bahas nih tentang mabuk amalan. Ngomong-ngomong tentang amalan nih, aku sangat percaya bahwa amalan-amalan yang baik, terutamanya amalan yang kaitannya dengan ibadah, amalan yang kaitannya kita ingin menuju Allah, ingin mendekat kepada Allah, itu nggak ada yang sia-sia teman-teman. Aku percaya banget setiap amalan itu punya keistimewaannya masing-masing, punya keutamaannya masing-masing, punya fadilahnya masing-masing. Nah, tapi kenapa nih ada beberapa dari kita yang kayak mabuk amalan, mengamalkan banyak amalan tapi hasilnya tetap zong? Oke, ada beberapa hal yang mungkin nih ya perlu kita renungkan, yang perlu kita muhasabahkan dari amalan-amalan yang kita amalkan. Yang pertama nih teman-teman, yang perlu kita notice, bisa jadi kenapa kita itu pengen banget mengamalkan banyak amalan, itu karena kita melihat hasil, melihat keajaiban yang sudah didapat oleh orang lain. Jadi lihat outputnya gitu ya, lihat hasilnya, dan kita tergiur dengan hasil tersebut. Misalnya nih kita lihat di TikTok, lihat di YouTube, ada orang share amalan A misalnya, atau misalnya amalan sholawat apa gitu, terus akhirnya dia bisa dapat uang ratusan juta rupiah misalnya. Atau teman-teman lihat di sosial media yang lain, ada yang nge-share tentang amalan baca surah apa gitu, ayat berapa nanti, atau bukan nanti, dia merasakan kalau akhirnya dia tuh bisa mencapai impian atau hajatnya gitu. Nah, kita yang lihat kebanyakan nih bisa jadi tuh tergiur dengan hasilnya, hasil yang sudah didapat oleh orang tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya kita kepengen nyoba, pengen nyoba karena wah berhasil nih. Nah, ini nih teman-teman yang bisa jadi faktor kenapa kita jadi mabuk amalan. Kita ngelihat banyak orang yang nge-share keajaibannya, dan yang namanya sekarang perkembangan sosial media itu semakin pesat. Jadi ya pas kita udah lihat nih amalan ini berhasil, beberapa jam kemudian ada lagi, beberapa hari kemudian ada lagi, dan akhirnya kita pengen nyobain semuanya. Karena apa? Karena kita ingin dapat hasilnya, ngejar hasilnya, bukan prosesnya atau bukan makna dari amalan yang pengen kita amalkan. Kemudian yang kedua, seperti yang aku bilang tadi, karena kita itu lebih ngejar hasilnya dari amalan tersebut, akhirnya kita mengabaikan atau kurang mempelajari makna dari amalan yang pengen kita amalkan. Nah, dari sini nih penting banget nih teman-teman ya. Misalnya nih
kalian mau mengamalkan suatu amalan, contohnya sholawat. Nah, teman-teman akan lebih merasa enjoy the process, lebih senang menjalankan prosesnya tanpa harus terfokus pada hasilnya kalau kita tahu makna dari amalan sholawat itu sendiri apa. Makanya aku tuh lebih kayak spesifik gitu ya, lebih banyak di konten-konten YouTubeku itu ya memang nge-share tentang sholawat, tentang kenapa kok ngamalinnya sholawatnya secara istimewa lah, kemudian juga apa hubungannya antara kalau kita mau minta sesuatu kita diawali dengan sholawat. Nah itu kan udah sering banget aku bahas gitu teman-teman, karena itu tadi aku pengen kalian waktu mengamalkan amalan sholawat ini bener-bener tahu maknanya. Nah kalau tahu maknanya, kita harap ya kita enjoy dengan prosesnya gitu loh, bukan lagi ngejar hasil. Hasilnya adalah bonus, tapi proses kita mendekat ke Allah lewat amalan tersebut itu benar-benar kita nikmatin. Nah kalau kita udah enjoy the prosesnya itu tadi ya, kita fokus ke prosesnya, insya Allah tuh hasilnya nggak akan mengecewakan, karena ekspektasi kita bukan pada hasil nih teman-teman. Jadi menurutku kurang lebih tuh ada 2 faktor itu tadi ya yang membuat kita tuh jadi mabuk amalan. Yang pertama, terlalu mengejar hasil, melihat hasil keajaiban orang lain sehingga kita pengen segera mendapatkan hasil yang serupa. Dan yang kedua ya, karena kita kurang pemaknaan dari amalan yang kita amalkan. Jadi ya cuman ikut-ikutan doang tanpa memaknai. Akhirnya apa? Lebih fokus ke hasil, dan kalau hasilnya tidak segera dapat atau keajaibannya belum segera dapat, itu ngerasa kayak amalannya sia-sia atau kayak merasa rugi gitu sudah mengamalkan amalan tersebut, atau mungkin menyalahkan amalannya, amalan ini zong, amalan ini nggak works gitu. Padahal ya aku yakin setiap amalan yang baik, amalan yang tujuannya untuk mendekat kepada Allah, memang minta pertolongannya Allah, itu nggak ada yang sia-sia ya. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing nih teman-teman ya. Balik lagi ke energi di dalam diri kita. Makanya kombinasinya tuh harus bener-bener kayak menyelaraskan ya, antara amalan dengan diri kita ini nih. Prasangka, perasaan, pikiran, tindakan itu juga harus selaras dengan amalan yang kita amalkan. Mungkin segitu dulu yang bisa aku share ke kalian. Semoga hal ini bermanfaat, dan mungkin teman-teman ada pengalaman terkait dengan mabuk amalan ini ya. Silakan komen di bawah. Nanti kita bisa share ya, kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.